Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fal Aidin Rizky, mahasiswa PFTMO Universitas IFET Semarang semester 7. Kebetulan saya sedang melakukan magang di PT Intrakopenta, dan kebetulan saya sedang ditugaskan untuk melaksanakan servis 250 jam. Baik, ini adalah tampilan dari mini excavator Bobcat E45. Di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang mini excavator Bobcat E45 ya. Pada dasarnya untuk excavator komponen-komponennya adalah sama ya. Ada bagian yang namanya undercarriage, yaitu bagian bawahnya terdiri atas gearbox travel, motor travel, trackling, idler ya, dan seterusnya. Kemudian ada upper struktur, yaitu bagian dari kabin, kemudian attachment ya, dari boom, ini arm, kemudian ini bucket, ini silinder bucket, ini silinder arm, kemudian yang di bawah ini silinder boom. Untuk ini adalah tambahan ya, namanya blade, berfungsi untuk meratakan tanah ya, mendorong, meratakan dan sebagainya. Kemudian untuk bucket berfungsi untuk digging atau menggali, memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Baik, kita maju. Ini adalah bagian undercarriage dari mini excavator Bobcat E45. Ini adalah undercarriage dari mini excavator Bobcat E45 ya. Saya akan coba jelaskan, yang akan coba terangkan nama komponennya. Yang paling belakang ini namanya sprocket, roda giginya ya. Kemudian ini gearbox. Di belakang gearbox yang memutar sebagai pemutarnya itu adalah motor travel di belakangnya. Kemudian ini trackling. Di bawah trackling ada yang bawah trackling, ini tracksu ya. Kemudian ini ada top roller, di bawahnya ada bottom roller. Kemudian yang paling depan ada namanya idler ya. Di belakang idler ada namanya komponen rack wheel spring yang berfungsi untuk meredam kejutan ya, atau sebagai suspensi. Kemudian ini kalau dibuka terdapat nipple yang berfungsi untuk mengadjust atau mengatur kekencangan dari trek itu sendiri ya. Baik, lanjut ke komponen selanjutnya. Untuk komponen selanjutnya adalah bagian engine ya. Engine mini excavator Bobcat E45 menggunakan engine Kubota dengan 4 silinder. Semi manual ya, masih menggunakan Bosch Pump Auto FAP tipe inline. Untuk kipas pendingin masih manual menggunakan V-belt, dan ini reservoir tank untuk air radiator. Ini untuk air cleaner. Lanjut ke sisi kiri, ini ada pompa hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan atau menyuplai oli hidrolik ke attachment, sehingga attachment itu bisa bergerak. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan bisa terlihat paling belakang ada
radiator, kemudian ini radiator, kemudian oil cooler, kemudian ada tangki oli hidrolik, ada filter hidrolik, ada baterai, kemudian ini yang banyak hostnya, ini main control valve, bagian dari sistem hidrolik ya, yang berfungsi untuk mengatur arah aliran oli ke attachment sesuai dari apa yang kita inginkan ya, atau dari handle. Ini untuk level oli hidrolik, ada merah, hijau, dan bawah merah lagi. Untuk posisi pengecekan oli hidrolik, kondisi unit atau attachment harus sesuai pada gambar seperti ini, kemudian harus berada di posisi hijau. Jika di merah bawah, berarti harus melakukan penambahan oli hidrolik. Dari sini ini ada tutupnya. Ini untuk tampilan kontrol valve dari Bobcat E45. Di sini ada pressure sensor, banyak hostnya ya. Ini adalah host servonya atau trigger yang mendorong spool ya. Dari sini ada baterai, di sini ada kotak fuse dan relay. Baik, lanjut. Untuk pada sisi area kabin, ini yang paling depan ada namanya handle travel ya. Sebelah kiri untuk menjalankan travel sebelah kiri, sebelah kanan untuk menjalankan travel atau trackling sebelah kanan. Maju, kita dorong maju untuk maju, mundur untuk mundur. Bisa juga dilakukan menggunakan kaki ya. Untuk bergerak maju, kita tekan secara bersamaan antara kanan dan kiri ya, maju. Kemudian untuk bergerak mundur secara bersamaan, kita injak ke belakang ya. Untuk belok ke kanan, yang sebelah kiri kita gerak atau tekan maju, kemudian yang sebelah kanan kita tekan mundur ini. Jadi unit bergerak skip atau menyeret ke kanan. Untuk sebelah kiri, lakukan arah sebaliknya ya, seperti ini, atau satu saja. Untuk belok sebelah kanan, sebelah kiri, handle yang sebelah kiri kita maju ke depan, sebelah kiri arah sebaliknya gitu ya. Kemudian untuk sisi sebelah kanan, ini ada handle untuk blade ya. Blade itu ini ya teman-teman, ini blade yang berfungsi untuk meratakan tanah atau mendorong tanah ya. Kemudian yang depannya ini untuk attachment bucket dan arm. Ini untuk bucket in, bucket in kita tekan ke kiri, bucket out kita tekan ke kanan. Untuk arm down kita tekan ke bawah. Untuk arm up
kita kan ke atas atau kita tarik ya. Oke. Untuk blade cuma atas dan bawah ya. Nah, untuk blade ke bawah, kita tahan ke bawah, naikin ke atas, blade ke atas juga. Ini yang tengah tombol untuk kura-kura kelinci untuk mode perpindahan percepatan pada travel. Kura-kura berarti lambat dan kelinci berarti cepat ya. Kemudian di belakangnya ini ada selektor RPM. Ini ada gambar kura-kura, kemudian ini ada gambar kelinci. Kura-kura artinya idle RPM engine ya, ini RPM engine. Kemudian kelinci high RPM engine. Tinggal kita putar saja selektornya ke arah sini, berarti ke arah high RPM, kemudian sini ke idle. Untuk ini kunci kontak, ini posisi off, ini posisi on, kemudian yang satunya lagi posisi crank atau posisi starting. Untuk servis, ini adalah waktu servis. Pencet 2 kali. Ini untuk RPM engine, karena ini engine-nya masih mati jadi 0 ya, tidak terbaca. Kemudian ini untuk voltase dari baterai 12,4. Ini manual. Kemudian ini adalah indikator error code. Jadi kalau di sini unit ini bermasalah, muncul error code di sini. Balik lagi ke tampilan hour meter. Coba kita hidupkan. Bisa dilihat untuk tampilannya ya, RPM naik untuk idle di 1170 RPM ya. Coba kita naikkan. Di 1800 ya. Untuk mengoperasikannya ya, saya lupa untuk menjelaskan ini. Ini adalah tuas safety lever ya, lock levernya. Jadi untuk menjalankan attachment kita harus meng-on off kan safety lever ini. Ini kondisi sedang on, artinya untuk ini attachment handle ya, handle kanan kiri ini bisa digunakan. Kalau posisi kita off kan, kita naikkan, berarti attachment tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan ya. Coba kita mainkan.
auto idle ya. Bisa dilihat saat kita mengaktifkan tombol auto idle, ini RPM-nya 1800. Jika attachment tidak digunakan ya, dalam 30 detik engine akan RPM engine akan kembali idle ya. Jika attachment akan digunakan ya, untuk RPM akan kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya maaf ya, untuk handle ini yaitu untuk bucket dan boom ya. Ini dorong ke depan berarti untuk boom down, tarik untuk boom up, kemudian ke kiri berarti bucket in, kemudian ke kanan bucket out. Kemudian untuk handle yang sebelah kiri, arm tarik untuk arm in, dorong untuk arm out. Kemudian untuk kanan kirinya yaitu swing, kiri swing kiri, kanan ke swing kanan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada dasarnya untuk eskavator sama, hanya mungkin bentuk serta size-nya aja yang mungkin berbeda. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi